sesuai dengan jadwal yang pernah kami sampaikan dalam beranda akun Facebook. Malam ini kami akan jelaskan secara live judul tentang apa yang dimaksud dengan merdeka itu bukan terbukanya pintu kandang. Masih kaitan dengan persoalan Gunung Bulu Bawah Karaeng. Tema sentral Gunung Bulu Bawah Karaeng adalah dalam bahasa Mangkasara Poterangi Bulu Bawah Karaeng ri memanganna. Itu bahasa eksistensi itu. Poterangi Bulu Bawah Karaeng ri memanganna itu maksudnya kembalikan, hargai eksistensi Gunung Bulu Bawah Karaeng. Itu makna Poterangi ri memanganna. Kembalikan eksistensinya. Sebagaimana manusia juga punya eksistensi. Jadi Poterangi ri memanganna itu maksudnya dudukkan kembali kepada eksistensinya, hargai itu sesuai dengan eksistensinya, itu maksudnya Poterangi. Tema sentralnya seperti itu. Subtemanya, merdeka itu bukan terbukanya pintu kandang. Karena kita ada di momen bulan Agustus. Untuk itu kami akan jabarkan persoalan ini. Live malam ini agak panjang ya. Kami jadwalkan 1 jam. Biasanya 1 jam itu potensinya bisa lebih 1 jam. Pasulungan cirata ri bawah karai serejiku palang Jadi apa? Tidak didengar suara tuh. Bukan di HP-mu bermasalah. Jadi live malam ini agak panjang ya. Bukan di HP yang bermasalah. Kecil sekali ini. Terus apa masalahnya?
Cirata Ribawa Karai Serejiku Palang Rijulu Burita Siri Kajito Solan Nanania Arema Bajita Ribori Marai Naki Mak Minasa Tekneki Masunggu Nana Cini Todong Buri Maraya Sarua Mangakali Saya singgung sedikit soal kemerdekaan Majuan 17 Agustus itu. Sareka Masih Kita harus bisa bedakan Pasare Batara antara bangsa Indonesia dengan negara Republik Indonesia. Tanggal 17 Agustus itu tahun 45 Arema Bajita Ribori Marai yang merdeka itu bangsa Indonesia, bukan negara Indonesia yang merdeka, bangsa Indonesia. Jadi masih banyak penulisan keliru. Bukan negara Republik Indonesia yang dirgahayu, tapi bangsa Indonesia. Bukan ini. Bangsa Indonesia yang merdeka, bukan negara. Jadi pernyataan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 itu adalah pernyataan kemerdekaannya bangsa Indonesia, bukan negara Republik Indonesia. Masih banyak yang penulisannya kacau itu. Jadi yang diberi selamat itu bangsa Indonesia, bukan negara. Belum ada negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Belum ada itu. Yang ada bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini sudah ada 28 Oktober. Jadi lebih duluan ada itu bangsa Indonesia ketimbang negara Republik Indonesia. Yang merdeka itu bangsa Indonesia, bukan negara Republik Indonesia. Karena yang dijajah itu bangsa Indonesia, bukan negara yang dijajah. Belum ada negara di penjajahan itu.
Makanya dalam teks proklamasi yang dibacakan oleh Bung Karno, kemajuan bagian terakhir terucap oleh Bung Karno atas nama bangsa Indonesia. Sareka masiku Itu pernyataan kemerdekaannya bangsa dari penjajahan tuh. Nah, kalau kita bicara bangsa Indonesia, kita akan bicara suku bangsa. tonji kabu Karena tidak akan ada bangsa tanpa suku. pasulungan cirat Sebagaimana tidak akan ada kata tanpa suku kata. serejiku palang rijulu Suku bangsa itu termasuk yang ada di selatan Sulawesi, termasuk suku bangsa Makassar. solan nanania arema bajita ribori marai Setiap suku bangsa itu mak minasa ada ajarannya. neki masunggu nana cini todo Di Makassar nama ajarannya itu disebut Tau Mangkasara. marainya sarua mangakali rika majuan Di Tau Mangkasara itu nama ajaran. sareka masiku pasare Setiap ajaran itu ada sejarahnya, ada pusatnya. mana monjona kamba Ada sejarahnya. rangi Dan ajaran Tau Mangkasara itu, peradaban Makassar itu berhubungan dengan Gunung Bulu Bawah Karaeng. pasulungan cirata ribawa karai Jadi menghina Gunung Bulu Bawah Karaeng, melakukan aktivitas di Gunung Bulu Bawah Karaeng yang tidak sesuai dengan eksistensinya, itu sama dengan menghina sejarah Makassar. solan nanani Sama juga dengan menghina suku bangsa Makassar. Sama juga dengan menghina bangsa Indonesia itu tersendiri. naki mak minasa tekneki masunggu nana cini to Jangan pernah katakan diri kita orang Makassar kalau kita tidak tahu soal Bawah Karaeng. Jangan pernah katakan diri kita orang Makassar kalau kita tidak lindungi Bawah Karaeng. Ini poin kuncinya terkait 17 Agustus itu. pasare batara Makanya leluhur Makassar sangat menghargai Bawah Karaeng. Bahkan dalam lagu ditulis Bawah Karaeng itu pasolongan cerata. Asal usul Makassar. Tanah tumpah darahnya orang Makassar. Merusak Bawah Karaeng, menghina Bawah Karaeng, melakukan aktivitas di Gunung Bawah Karaeng yang tidak sesuai dengan eksistensinya, itu sama dengan menghina sejarah orang Makassar. Ini yang perlu ditahu.
Kenapa bisa jadi begini semuanya? Karena tidak semua orang Makassar mengerti sejarahnya sendiri. Arema Bajita Makanya sangat disayangkan kalau ada yang mengaku orang Makassar, tetapi perilakunya merusak Gunung Bulu Bawah Karaeng. Aki mak minasa tekneki masunggu nana cini todong Buri Tenan kuleni kana to Mangkasara pun tenan naiseng Bawah Karaeng. mengakali ri kemajuan sare kamasiku Setiap 17 Agustus atau setiap memasuki bulan Agustus, Bawah Karaeng akan terhina. Mana monjona kamba panguranginku Jadi seluruh aktivitas apapun yang dilakukan di area Gunung Bawah Karaeng yang tidak sesuai dengan eksistensi Gunung Bulu Bawah Karaeng itu akan ditolak, tidak boleh dilakukan itu. rata ri bawa karai serejiku pala ri julu burita Ini poin kuncinya ya, kajito dalam konteks berbangsa bernegara. solan nanania arema bajita ribori Ini baru satu aspek terhadap Gunung Bawah Karaeng. Masih banyak aspek lainnya itu. naki mak minasa tekneki masunggu nana cini todong Jadi kalau kalian bukan orang Makassar, belajar menghargai Bawah Karaeng sebagai bagian sejarah dari Makassar. Saya ulang, kalau kalian bukan orang Makassar, belajar menghargai sejarah Makassar. Belajar menghargai sejarah Makassar berarti belajar menghargai Bawah Karaeng. Karena bagian yang tidak bisa dilepas dari sejarah Makassar. Mana monjona kamba panguranginku rikau tonji kamu talapiri pasolongan cirata ri bawa Jadi 17 Agustus itu hari kemerdekaan bangsa Indonesia, bukan hari kemerdekaan negara Republik Indonesia. Itu yang harus dipahami baik-baik itu. Apa yang dimaksud dengan bangsa? kajito Dan adalah kewajiban saya sebagai orang Makassar untuk melindungi hal-hal yang terkait dengan sejarah Makassar. Itu kewajiban orang Makassar itu. naki mak minasa tekneki masunggu nana cini todong buri marainga Kayak itu poin pembukanya ya. ri kemajuan sare kamasiku basare batara
Apa itu merdeka itu? Pangurangi Rikau tonci Kamu tanah Jadi jangan sibuk teriak Sulungan merdeka, tapi tidak mengerti apa itu yang dimaksud merdeka itu. Serejiku palang Rijulu gurita Secara etimologis, Kajito Solan nanania Arema bajita Ribori marai para ilmuwan pernah menyampaikan Minasa kata merdeka itu menurut mereka Nana Cinito dong Buri marah kemudian banyak mengalami perubahan. Sarua mengakali Rika majuan Sare kamasiku Pasare batara Ini perubahan-perubahan bahasa. Monjona kamba Ini ada hubungan dengan sosiolek, Rikau isolek, dialek. Kabutala piri Pasulungan cirata Menurut para ilmuwan itu dari bahasa Sanskerta. Serejiku palang Rijulu gurita Yang kesemuanya ini ingin memberitahu tentang terlepas dari Solan nanania penjajahan. Arema bajita Ribori marai Penjajahan itu apa juga artinya itu? Nakip mak minasa Lepas dari penghambaan, lepas dari penjajahan. Tapi apa itu yang dimaksud penjajahan? Lepas dari penjajahan itu apa? Buri marainga Sarua mengakali Rika majuan Itu secara etimologinya ya. Sare kamasiku Pasare batara Secara terminologinya Mana monjona kamba Panguranginku dilihat konteksnya. Kau tonji Kamu Konteks yang banyak dipahami adalah konteks cirata lepas dari penjajahan pihak asing. Serejiku palang Rijulu gurita Siri Ini konteks berbangsa. Solan nanania Arema bajita Ribori marai Dalam konteks individu manusia,
itu bermakna lepas dari kebodohan. marainya sarua mangakali rika Merdeka dari kebodohan. Lepas dari kebodohan. Lepas dari nafsu. pasare batara Jadi makna merdeka itu sangat luas. monjona kamma pangurangi rikau tonji kamu talapiri pasulungan cirata Jadi merdeka itu tidak hanya bicara tentang lepas dari penjajahan pihak asing, mulai dari Portugis, Eropa, Belanda, tapi lebih jauh dari itu, lepas dari kebodohan. Jadi kalau kita masih bodoh, kita belum merdeka itu. Termasuk nafsu-nafsu yang membodohi kita. Makanya merdeka itu untuk manusia. Sare kamasiku pasare batara manna monjona kamma pangurangi rikau tonji kamu talapiri pasulungan cirata ribawa karahi Merdeka itu ada kaitannya. Kata merdeka itu ada kaitannya dengan kata manusia. palang rijulu purita siri kajito je solan nanania Manusia majita ribori marai Manusia itu khalifah. Khalifah itu pasti manusia. Tapi apakah manusia pasti khalifah? Itu tanda tanya. Insan. Basyar. Ini bicara tentang manusia. Lebih jelasnya begini. Kita mulai dari kata hewan. Hewan itu bahasa Arab.
yang kemudian diadopsi ke bahasa Indonesia. Jadi kalau mau tahu kata hewan, bukan buka kamus bahasa Indonesia, cari etimologinya dari mana itu kata hewan itu. Dari bahasa Arab tuh. Hewan itu makhluk. Makhluk itu artinya ciptaan. Makhluk maha pencipta yang mampu bergerak. Mau ditambah mampu bergerak atas kemauan sendiri, ya bisa. Tapi esensinya adalah mampu bergerak. Itu yang dimaksud dengan hewan. Tidak ada penjelasan kayak begini di ilmu biologi, tidak ada itu. Jadi hewan itu makhluk ciptaan Maha Pencipta, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu bergerak. Kalau batu juga makhluk ciptaan Maha Pencipta yang tidak mampu bergerak atas kemauan sendiri itu. Tidak ada konsep benda mati dalam penciptaan. Termasuk gunung. Itu makhluk ciptaan Maha Pencipta. Ada hukum-hukum tersendiri yang mengikatnya. Hewan ini ada yang diberi akal, ada yang tidak diberi akal. Dengan akal ini, maka dia bisa punya adab. Keutamaan akal itu agar bisa beradab. Di dalam adab ini ada ilmu.
Ini adab dan ilmu ini dibahas di dalam adat. Hewan yang diberi akal dan dengan akalnya kemudian dia bisa beradab dan berilmu, dan dengan akalnya kemudian dia bisa beradab, karena akalnya maka punya adat. Ini yang disebut dengan manusia. Jadi itu manusia karena punya akal, dan karena punya akal maka punya adab. Karena punya adab maka punya ilmu. Mengapa begitu pentingnya kata adab, beradab itu harus dituangkan di dalam butir Pancasila, sila kedua. Orang Indonesia itu disuruh beradab supaya benar dalam berbangsa bernegara, disuruh beradab. Karena makin hari makin tidak beradab orang-orang di negeri ini, di Indonesia ini, maka banyaklah masalah yang muncul di negara ini. Semua akar masalah yang muncul di negara ini karena tidak beradab. Hewan itu bahasa Arab definisinya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu bergerak atas kemauan sendiri. Itu definisinya itu. Hewan itu yang mampu bergerak itu ada dua. Ada yang diberi akal, ada yang tidak diberi akal. Yang diberi akal itu akan punya kemampuan untuk beradab. Kalau dia beradab, maka dia akan berilmu. Ini yang disebut manusia. Dalam ajaran Tomangkasara itu diatur di dalam adat. Disebut adat Tomangkasara. Maka substansi ajaran Tomangkasara itu adalah bagaimana hidup sebagai manusia yang sesungguhnya manusia. Tahu sito jennat, tahu. Sementara hewan yang tidak diberi akal, ini yang disebut binatang. Maka binatang itu tidak beradab. Atau biadab. Karena tidak punya akal. Jadi jangan katakan diri manusia kalau tidak punya adab. Poin kedua ini ya. Khalifah pertama di muka bumi ini itu Nabi Adam. Jadi khalifah pertama itu ditunjukkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu. Cari sendiri ayatnya itu.
Khalifah pertama, bukan manusia pertama, tapi khalifah. Nakit mak minasang tekneki masunggu nana cini todong buri marainya. Jadi ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Adam sampai ke Rasulullah itu salah satunya adalah ajaran kekhalifaan. Bagaimana menjadi khalifah di muka bumi. Sareka masiku Nabi Adam itu diturunkan untuk memakmurkan bumi, memelihara bumi, memelihara kehidupan di bumi. Itu khalifah. Itu diajarkan sampai ke Rasulullah juga, itu khalifah. kau tonji Bukan merusak. kabu tanah piri pasulungan cirata ribawa karang Itu terkait kata khalifah. serejiku Kemudian kata insan ini juga bermakna manusia. purita siri kajito solan nanania Kata insan itu disampaikan oleh Maha Pencipta. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. tekneki masunggu nana cini todong Menyembah. buri marainya sarua mangaka Itu kata insan yang digunakan. Bukan kata khalifah, bukan kata basyar, tapi insan. Kata insan ini juga bicara tentang adab, bicara tentang ilmu. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Tuhannya. Yang dimaksud manusia itu adalah yang beradab dan berilmu. Sementara kata basyar juga manusia, tapi di luar dari khalifah dan insan. serejiku pala rijulu purita siri kajito Apa hubungannya ini dengan kata merdeka? Arema bajita ribori marai naki mak minasa tekneki masunggu nana cini todong buri marainya sarua mangakali Kalau beradab itu pasti berilmu. Sebaliknya, berilmu belum tentu beradab. sareka masiku pasare batara mana Selain diberi akal agar bisa beradab dan berilmu, mangurang manusia juga itu ada nafsunya.
punya nafsu. Kemudian dalam petunjuk Al-Quran dibagi-bagilah itu nafsu. Kita semua punya nafsu. Punya nafsu lawama, punya nafsu amarah, punya nafsu mutmainah. Dua nafsu ini nafsu yang mencelakakan kita. Ini nafsu-nafsu kebinatangan ini. Sifat binatang ini yang kemudian akan zolim. Akan zolim, akan ingkar. Jadi kata merdeka itu juga untuk setiap kita individu harus lepas dari sifat binatang. Merdeka dari sifat binatang. Merdeka dari nafsu lawama, merdeka dari nafsu amarah. Itu merdeka untuk setiap individu. Kalau kita belum lepas, belum merdeka dari nafsu lawama dan amarah, ya kita masih terjajah. Setiap individu masih dijajah oleh nafsunya. Terkait hal ini, tanya ke alim ulama. Saya hanya menyebutkan saja itu. Jadi belum dibilang merdeka, kita belum merdeka secara individu. Kalau masih ada sifat binatang yang menjajah kita. Itu yang membuat kita zolim, yang membuat kita ingkar. Jadi makna merdeka itu terlepas dari penghambaan, nafsu kebinatangan. (17 Agustus 1945 itu terlepas dari penghambaan, penjajahan pihak asing. Tapi apakah kita terlepas, kita merdeka dari penjajahan nafsu kebinatangan kita? Belum. Karena belum terlepas dari penjajahan kebinatangan, sifat kebinatangan. Makanya itu yang kasih kacau juga ini kehidupan berbangsa bernegara. Itu yang menjelaskan kenapa masih ada korupsi. Karena masih terjajah oleh sifat binatangnya. Kalau ini dibiarkan terus-menerus,
negeri ini bisa menjadi negeri para binatang. Makanya kenapa begitu penting kata beradab ditulis di sila kedua Pancasila itu. Kenapa penting sekali kata beradab itu? Di situ luar biasanya para pendiri bangsa ini, negara ini. Mereka harus cantumkan itu. Karena kalau itu diabaikan, seperti ini jadinya kita sekarang. Tidak tahu lagi menghargai ciptaan Sang Maha Pencipta seperti Gunung Bulu Bawah Karaeng. Kita tidak bisa menghargai. Kenapa? Karena kita terjajah oleh sifat binatang kita. Salah satu nafsu kebinatangan itu membuat kita zolim. Umat Islam itu kalau sholat baca Al-Fatihah, di ayat terakhir Al-Fatihah itu dia ucapkan agar dirinya jangan menjadi zolim. Tapi setelah mengerjakan sholat, dia tidak tegakkan itu supaya jangan zolim. Setelah sholat dia zolim lagi. Kan dibaca di Al-Fatihah itu ada permintaan di situ. Minta sebagai manusia yang lurus, bukan manusia yang ingkar, bukan pula manusia yang zolim. Tapi setelah selesai baca Al-Fatihah, prakteknya dia zolim. Realitasnya begitu kok. Itu namanya mengerjakan sholat tapi tidak mendirikannya. Mungkin kita merdeka dari pihak penjajah sebelum tahun 1945. Tapi apakah kita merdeka dari sifat binatang kita? Itu pertanyaan yang harus direnungi itu. Apa itu zolim? Apa itu zolim? Yang dibaca di Al-Fatihah itu apa itu zolim? Perilaku zolim itu ini suatu perilaku memperlakukan sesuatu tidak sesuai dengan untuk apa sesuatu itu diciptakan. Itu zolim. Zolim ini merusak
Sifat merusak itu zolim. Kajito je Sola Kalau kita memperlakukan diri kita tidak sesuai untuk apa kita diciptakan, maka kita zolimi diri kita sendiri itu. Ketika kita membiarkan diri kita bodoh, itu sama dengan kita menzolimi diri kita. Tekneki masunggu Nana Cinito dong Puri marahinga Sarwa mangakali Rika majuan Karena manusia itu ada nafsu. Nafsu kebinatangannya. Maka dia akan zolim. Apakah zolim terhadap dirinya sendiri atau zolim terhadap segala sesuatu di luar dirinya? Kita semua punya nafsu kebinatangan. Tugas kita mengendalikan nafsu kebinatangan itu. Bila perlu menghilangkannya kalau bisa dihilangkan. Kaitannya dengan gunung bulu bawah karaeng. Maka kemudian diaturlah adab. Adab berkunjung ke Gunung Bulu Bawah Karaeng. Ini sudah termasuk beraktivitas. Diatur adab. Tujuannya apa? Agar yang datang ke Gunung Bulu Bawah Karaeng itu adalah manusia yang datang dengan sifat manusianya, bukan datang dengan sifat kebinatangannya. Diaturlah adab agar yang datang itu manusia, manusia yang insan, manusia yang khalifah. Ketika ada berkunjung ini sudah tidak dipeduli lagi, maka secara logis yang datang itu adalah nafsu kebinatangannya orang-orang. Termasuk pemerintahnya sendiri ketika membuat kebijakan terkait Gunung Bulu Bawah Karaeng, bisa jadi kebijakan itu datang dari nafsu kebinatangannya sendiri. Situasi Gunung Bulu Bawah Karaeng saat ini sangat rusak itu. Kita hanya tinggal menunggu bencana besar.
sudah sangat rusak. Kenapa bisa sangat rusak? Karena adab sudah tidak dihormati, tidak dihargai. Siapa yang tidak menghargai adab? Orang-orang yang hidup dengan nafsu binatangnya. Kabutalah diri pasulungan cirata ribawa karai Segala sesuatu aktivitas yang dilakukan di Gunung Bulu Bawah Keraeng yang bertentangan dengan adab yang terkait Gunung Bulu Bawah Keraeng, maka itu disebut zolim, tidak beradab. Karena yang beradab itu hanya manusia, maka yang tidak beradab itu binatang. Begitu logika berpikirnya. Jadi hati-hati mengatakan diri manusia itu. Kita saja selama ini terlalu merasa sebagai manusia. Bisa jadi dalam 24 jam hanya 10 menit kita manusia. Satu-satunya gunung di negeri ini, di Indonesia ini, yang sudah punya adab untuk berkunjung, itu Gunung Bawah Keraeng. Pasulungan cirata ribawa karai Jadi ada adab berkunjung ke Bawah Keraeng itu. Adab paling utama, kita boleh berkunjung, kita boleh datang ke Gunung Bulu Bawah Keraeng kalau diundang. Tidak ada orang, tidak ada manusia itu datang ke suatu acara tanpa diundang. Tidak ada itu. Diundang baru datang. Itu pun kadang tidak datang. Diundang pergi dulu itu baru bisa datang. Ada petunjuknya. Itu adab. Kenapa harus begini? Karena kita dihargai sebagai manusia. Ketika kita langgar ini, maka kita sudah bukan manusia. Mau-maunya saja. Makanya ada sabda Rasulullah. Rasulullah memesankan, memberi pesan. Jika engkau tidak punya malu lagi, lakukanlah sesukamu. Ada itu sabda Rasulullah seperti itu. Lakukan sesukamu. Lakukan sesuka Anda. Jika Anda sudah tidak punya malu. Kenapa harus diundang? Sama juga. Apakah kehadiran kita
di bumi ini mak minasa tekneki masunggu karena diundang. nana cini todong Tanya sama diri masing-masing, apakah diri saya datang ke muka bumi ini karena diundang? Apakah kita ini diminta baik-baik oleh kedua orang tua kita sehingga kita lahir di muka bumi ini? Jangan sampai datang begitu saja. sareka masiku Jadi Tau Mangkasara diundang baru datang ke Gunung Bulu Bawah Keraeng. Kalau tidak diundang ya tidak. Makanya orang yang berhaji di Mekah itu memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Biar banyak uangmu, kalau tidak diundang tidak akan datang ke Mekah itu. pasulungan cirata ribawa kara Kalau kita datang karena diundang, maka kita manusia. Tapi kalau kita datang tapi tidak diundang, kiai mi tawan jorena. palang rijulu gurita siri kajitoje Seperti itu ajaran Tau Mangkasara. solan nanania arema bajita riborik marah Kalau kalian datang ke gunung-gunung yang lain tanpa diundang, tidak ada masalah karena tidak ada adab seperti itu di sana. Tapi untuk di Gunung Bulu Bawah Keraeng tidak. Jangan samakan Gunung Bulu Bawah Keraeng dengan yang lain. Buri marahinga sarua mangakali rika majuan Adab ini ada 17 poin ini. Ini baru adab pembuka, diundang dulu. sareka masiku Ni kia pita wanjo nampa batu di Bulu Bawah Keraeng. Punatena ni kio te ako. Punano kana inja kalian nu tahu. mana monjona kamba pangurang rikau tonji Satu-satunya gunung yang ada adabnya itu cuma Gunung Bulu Bawah Keraeng. 17 adab itu disusun sebelum ada kerajaan Goa. Itu menunjukkan bagaimana besarnya peradaban Tau Mangkasara. jiku palang rijulu gurita Jadi jangan bilang diri kita Tau Mangkasara kalau kita tidak tahu adab ini. solan nanania arema bajita Saking begitu istimewanya Gunung Bulu Bawah Keraeng. Sampai-sampai Tuan Tasalama ke Rigoa juga berkunjung ke sana. mak minasa tekneki masunggu nana cini todong Tapi di penjelasan ini juga kita juga harus mengerti mengapa orang-orang di luar sana sangat bernafsu untuk hancurkan Gunung Bulu Bawah Keraeng. Itu harus bisa ditangkap, itu maksudnya itu. Mengapa mereka di luar sana sangat bernafsu untuk hancurkan Gunung Bulu Bawah Keraeng. sareka masiku Siapapun mereka yang merusak Gunung Bulu Bawah Keraeng dipastikan tai Tau Mangkasara anjo. mana monjona kamba pangurang rikau tonji Kita lihat mana saja bencananya. kabu
cirata ribawa karai. Kami tidak akan pernah berhenti untuk menyampaikan hal ini. Karena kewajiban kami sebagai Tau Mangkasara. Kewajiban kami sebagai Tau Mangkasara untuk melindungi segala sesuatu kebesaran Mangkasara. Solananania Arema Bajita Ribori Marai. Jadi, merdekakan dulu diri kita dari belenggu nafsu, dari belenggu kebodohan itu, belenggu zolim yang ada diri kita itu. Merdekakan diri kita dari situ dulu. Karena kalau tidak, kita akan zolim di mana-mana itu. Termasuk kita akan zolimi diri kita sendiri. Sarwa mengakali kemajuan. Sare kamasiku pasare batara. Mana monjona kamba Kita lanjut lagi dengan kata merdeka itu. Kenapa begitu penting itu merdeka? tonji kabutala piri pasolongan cirata ribawa karai. Kenapa merdeka itu sangat penting? Karena di dalam kata merdeka itu, pada kata merdeka itu melekat kata kebebasan. Solananania Arema Bajita Ribori. Saya ulangi, kenapa kata merdeka itu sangat penting bagi manusia? Karena di dalam kata merdeka itu melekat kata kebebasan, tersimpan kata kebebasan di dalamnya. Nana cini todong Puri marahinga Sarwa mengakali Rika majuan. Tetapi kita harus mengerti apa itu kebebasan. Sare kamasiku pasare batara. Apa ini? Mana monjona Apa itu kebebasan? Ada kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir, kebebasan macam-macam itu. tonji Banyak orang bicara kebebasan, tapi apa itu? kabutala piri pasolongan cirata ribawa karai. Kita harus bisa bedakan Rejiku pala rijulu gurita bebas siri dan liar. jitoje. Itu beda. Bebas dengan liar itu beda. Nanania Arema Ini free, Bajita freedom, bebas. Ini wild, itu bedanya itu. Bebas itu untuk manusia. Wild itu untuk binatang.
kemajuan Bebas itu ada adab. sare kamaseku Dia beradab. pasare batara Ini tidak beradab, ini biadab. manna monjona kamba Bebas itu pakai ilmu. rikau tonji Ini tidak ada ini. Namanya binatang. kabutala piri Jadi kebebasan berpendapat itu, kebebasan berbicara itu ribawa dibutuhkan. Memang melekat pada diri manusia. Itu kebebasan itu. Kebebasan berpikir, kebebasan beradab. Tetap berpikir, berbicara. Iya, itu memang melekat. Tetapi kajito pakai adab. solan Itu bedanya kebebasan dengan liar. Kalau liar itu mau-maunya saja. bajita Bikin saja pembenaran-pembenaran terhadap apa yang mau dilakukan. nakib mak minasa Anda bebas ke Gunung Bulu Bawah Keraing selama nana Anda perhatikan adabnya. odong Anda boleh berbicara apapun, tetapi beradab karena Anda manusia. Kalau binatang yang bicara tidak perlu pakai adab. kemajuan Itu kebebasan tuh. sare kamaseku pasare batara Anda punya kebebasan berkreasi, silakan. Anda punya kebebasan beraktivitas, silakan. Tetapi yang dimaksud kebebasan itu beradab, berilmu, bukan mengikuti nafsu binatang. Jadi merdeka itu sangat penting karena di dalam kata merdeka itu tersimpan kata kebebasan. ribawa karai Kebebasan itu dari Sang Maha Pencipta sudah ada pada diri yang disebut manusia. pala rijulu purita siri kajito Bukan negara, bukan pemerintah yang memberikan kebebasan. solan nana Sang Maha Pencipta yang berikan kita kebebasan untuk itu. mabajita riborik marai Karena dari Sang Maha Pencipta maka diturunkan juga adab, diturunkan juga ilmu. minasa tekneki masunggu nana Bukan kebebasan itu bicara semaunya. Makanya kalau bicara pakai adab dan pakai ilmu, itu yang disebut manusia. Kalau bicaranya tidak pakai adab dan ilmu, bukan manusia itu. kemajuan sare kamaseku pasare batara Kenapa kebebasan itu dibutuhkan? Pertanyaan yang sama dengan kata merdeka. Kenapa merdeka itu dibutuhkan? Karena tersimpan kebebasan di dalamnya. Pertanyaan kedua, kenapa kebebasan itu dibutuhkan? Karena di dalamnya tersimpan keleluasaan. tala piri pasulungan cirata Ada keleluasaan di dalamnya. Keleluasaan untuk beradab dan berilmu. serejiku pala Jadi riju gurita kita tidak membutuhkan pendapat orang per orang. kajito Yang kita butuhkan adalah
pendapat-pendapat, pemikiran-pemikiran yang ada landasan adabnya dan ilmu. nanania arema bajita ribori marai Kita butuh kebebasan karena ada keleluasaan di dalamnya. Keleluasaan tentang apa? Ada keleluasaan menjalankan kewajiban. Kita butuh kebebasan karena pada kebebasan ada keleluasaan untuk menjalankan kewajiban kita. Kewajiban dari mana? Kewajiban dari Sang Maha Pencipta. Kita tidak bisa jalankan kewajiban kalau kita tidak merdeka. Kita tidak bisa jalankan kewajiban kalau kita tidak punya kebebasan. Kita tidak bisa jalankan kewajiban kalau kita tidak punya keleluasaan. Kewajiban ini yang diturunkan yang dikenal dengan amanah. Kita butuh merdeka agar kita bisa mampu menjalankan kewajiban yang diamanahkan kepada kita sebagai manusia. Binatang itu tidak diberi amanah. Hanya manusia. Manusia yang mana? Yang khalifah fil ardh. Yang diberi amanah ini manusia. Ini bahasa Arab juga. Manusia itu artinya yang diberikan amanah, yang membawa amanah, yang memperoleh amanah dari Tuhannya. Itu manusia. Jadi, jangan juga katakan diri kita manusia kalau kita tidak membawa amanah. Pertanyaannya, amanah apa yang Anda bawa di muka bumi ini? Yang dijelaskan ini ajaran Tomang Kasara. Pelajaran-pelajaran Tomang Kasara seperti ini. Kalau kita punya kesadaran tentang hal ini, maka kita tahu menghargai Gunung Bulu Bawah Karaeng. Kita akan menghargai adab-adab terkait Gunung Bulu Bawah Karaeng. Pelajaran ini tidak ada di kampus-kampus. Tidak dipelajari oleh para akademisi itu. Kalian yang merusak Gunung Bulu Bawah Karaeng itu, kalian sudah menyakiti perasaan para leluhur. Leluhur Tomang Kasara. Para leluhur Tomang Kasara sangat memuliakan, sangat menghargai itu Gunung Bulu Bawah Karaeng. Jadi jangan bilang diri merdeka kalau tidak jelas amanah apa yang dibawa. Bilang.
Jadi merdeka itu bukan kayak kandang binatang dibuka pintunya baru kita keluar, bukan begitu. Setelah itu semau-maunya. Merdeka itu terlepas dari kebodohan yang menjajah kita, terlepas dari sifat binatang yang menguasai kita, terlepas dari nafsu lawamah, terlepas dari nafsu amarah. Itu yang disebut merdeka secara individu itu. Karena kebanyakan kita belum terlepas, masih terjajah, belum merdeka dari sifat binatangnya, maka rusaklah itu gunung bulu bawah keraing, semau-maunya saja. Jadi disebut manusia itu kalau bicara pakai adab, pakai ilmu. Ketika dia bicara tentang gunung bulu bawah keraing, dia pakai adab dan pakai ilmu. Itu yang dibilang manusia. Hanya dalam ajaran Tomang Kasra, punatena miadaknu, punatena miadapmu, sirik-sirik kona, punanu kana inja kalian nu tahu. Sekira sudah cukup sampai di sini, karena cuma untuk 1 jam saja. Semoga penjelasan ini bisa membuka kesadaran kita. Kita punya tempat yang sangat istimewa di selatan Sulawesi yang bernama Gunung Bulu Bawah Karaing. Mari kita kembalikan eksistensinya. Poterangi Bulu Bawah Karaing ri memanganna. Jika tidak, bencana sementara berputar dengan cepat itu. Terima kasih buat yang mengikuti live malam ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sare kamaseku pasare batara manna monjona kamba panguranginku rikau tonji kabutala bir
Akali ri kamajuan